Terbongkar ada gerakan rasis yang dimotori oleh anak abah. Kita ingat dulu pidato kemenangan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2017 itu sangat kontroversial. Ini adalah kemenangan pribumi, kata Anies. Seakan-akan Anies memecah belah masyarakat, pendukungnya adalah pribumi dan pendukung lawan. Waktu itu Ahok adalah asing atau penjajah. Nah, sekarang gerakan itu diteruskan oleh anak-anak abah, selalu disuarakan untuk pecah belah bangsa. Terbaru, ada anak abah yang bernama Rahma Sarita, ini viral sekali, membacakan sebuah puisi berisi caci maki berjudul Anjing Kurap. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahma Sarita. Pagi tadi di pinggir kali, ada anjing kurap berlari ke sana kemari, dengan najisnya yang mengikuti. Kuulurkan sepotong roti. Seketika matanya bersinar, mengucap terima kasih. Mengapa harus dibenci? Anjing kurap tak pernah berbohong, barang sekali. Tiba-tiba saja, aku teringat seorang mantan pejabat di negeri ini. Dia sukanya berbohong, sudah menjadi hobi. Pura-pura sederhana, padahal serakahnya setengah mati, semua dikorupsi. Pura-pura lugu, padahal ahli manipulasi. Pura-pura alim, padahal mungkin PKI. Dan pura-pura kuliah di universitas ternama, padahal ijazahnya beli. Dengan uangnya semua dijadikan flying monkey, bahkan preman pun dikalungi dasi, dasar NPD. Maunya selalu menduduki posisi tertinggi, sudah tidak menjabat tapi terus intervensi. Yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan abadi. Satu-satunya yang tidak bohong adalah kebohongannya itu sendiri. Dan anehnya lagi, dia yang berbohong, dia juga yang lapor polisi. Negeri anomali. Sebuah puisi yang isinya cuma caci maki, begitu ya. Orang yang bernama Rahma Sarita ini adalah anak abah sejati. Kita pernah melihat sosoknya hadir kala Anies Baswedan berkampanye. Dia jadi jurkam begitu, pidato di atas panggung. Ini anak abah sejati. Dan kita paham benar, kalimat-kalimat di puisinya ini ditujukan untuk siapa? Siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi? Mulai dari ijazah, tuduhan bahwa Pak Jokowi korupsi dan seterusnya. Ini kan narasi-narasi mereka yang bahkan sampai sekarang masih belum terbukti. Bahkan ketika mereka menantang Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazahnya asli, Pak Jokowi datang ke kantor polisi. Endingnya apa? Mereka yang justru lari. Pak Jokowi berani, ayo hadapi saya di kantor polisi kalau berani. Tapi kemudian satu persatu mulai beralasan. Ada yang alasannya ketabrak motor. Ada yang alasannya saudaranya meninggal. Yang terakhir Abraham Samad alasannya gak ada alasan. Gak datang aja dipanggil polisi. Anak abah ini sudah mentok, gak ngerti bagaimana cara menyerang Pak Jokowi. Sehingga ini terakhir ada muncul puisi. Dikira puisi begini bisa menyakiti Pak Jokowi. Ya apapun akan mereka usahakan ya untuk menyakiti Pak Jokowi begitu. Saya baru tahu ternyata Rahma Sarita memang jadi penyiar dari Metro TV ya. Dan dia mengakui dalam sebuah video yang bisa Anda saksikan setelah ini, dia harus menikah dengan seorang sayyid dan hanya bisa bertahan sampai pernikahan tersebut 2-3 tahun saja. Silakan menyimak videonya. Pernikahan pertama saya itu dengan Sayyid gitu ya, dan saya dikaruniai seorang putri. Jadi saya sudah melahirkan Salifah loh ini. Karena di keluarga saya tidak boleh menikah kalau tidak dengan Sayyid. Jadi saat itu saya memutuskan menikah
harus diakui bukan karena cinta atau merasa cocok, tapi karena wah ini susah ketemu Said, mumpung Said, jadi saya akhirnya menikah. 2 tahun saja, saya menikah 2001 dan saya bercerai 2003 begitu ya. Karena memang dipaksakan. Sehingga sampai 8 tahun ya, saya baru menikah lagi, memutuskan menikah dengan Ahwal itu tahun 2011. Ada penyebutan kata ahwal di situ. Ahwal adalah kata yang mungkin di kalangan Pak Alawi untuk menyebutkan orang di luar klan mereka, orang di luar marga mereka, orang pribumi disebut ahwal ya, kelas dunia. Jadi begitulah realitanya bosku, apapun yang terjadi tetap kita harus pasang mata, pasang telinga, waspada terhadap bahaya klan-klan Pak Alawi ini yang ajarannya dan juga klaim-klaimnya sangat membuat kita, kata Pak SBY, prihatin. Di Undang-Undang Dasar kita sudah menegaskan bahwa bangsa ini akan memberantas, memberangus dan menentang segala penjajahan di atas muka bumi, katakan. Nah ini kenapa jadi kembali lagi ke zaman itu gitu. Ada semacam rasisme, seakan-akan masyarakat itu di kelas-kelas ya kan. Yang bukan dari golongan mereka disebut pribumi. Kalau golongan mereka ini golongan premium begitu. Tapi kalau memang ini bergurunya ke Abah, kita jadi paham. Anies Baswedan saja kala pidato kemenangan di Pilgub Jakarta, sangat-sangat rasis. Bahkan wartawan senior Andi F. Noya merasa agak kurang nyaman dan langsung bertanya ke Anies Baswedan soal itu. Anda ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat ketika Anda baru saja dilantik. Statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi. Saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah. Pribumi sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang masa itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata. Sekali lagi orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Benar sekali. Kita masih ingat cerita yang agak miris pendukung Ahok dilarang disolatkan ketika meninggal. Ini politik rasisme yang sangat kental terjadi ketika Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta 2017. Anies disebut membiarkan itu semuanya, membiarkan para pendukungnya memainkan isu-isu rasisme ini. Makanya banyak kritik menuju ke Anies, disebut politikus yang rasis begitu. Sampai-sampai semua orang jadi sebal dengan politik-politik identitas semacam ini, dan ada satu anak abah yang menirukan ternyata politik identitas seperti ini yang bernama Rahma Sarita ini. Sampai akhirnya ada netizen lain yang ikutan sebal dan membalas puisi dari Rahma. Puisi ini berjudulkan Kisah Imigran Bajingan. Inilah cerita tentang imigran bajingan. Bermodalkan nasab ilegal hanya untuk mencari cuan, karomah, syafaat, dalil-dalil palsu, bahkan kapling surga jadi barang dagangan. Nasab bisa dapat potongan, harga tergantung orderan, status keturunan tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanya kebenaran, karena imigran punya sejuta mimpi. Bisa aja nih netizen bikin puisi tandingan untuk Rahma Sarita. Boleh. Tapi begini, kita mesti ingatkan Rahma Sarita bahwa dia tidak lagi hidup di zaman Pak Jokowi berkuasa.
2014, 2019, 2019 lanjut ke 2024. Ini era Pak Jokowi menjabat. Ada banyak kritik bahkan caci maki kepada presiden. Itu dibiarkan. Pak Jokowi emang rasa sabarnya nggak ada batasnya. Rocky Gerung menyebut bajingan tolol, aman. Tapi kita perlu ingatkan Rahma Sarita, ini sekarang eranya Pak Prabowo. Masih mau mainkan cara yang sama? Ini beda loh. Ini beda. Ini sangat-sangat berbeda. Saya nggak yakin ya orang Banyumas apa benar seperti yang dikatakan Prabowo dengan bahasa Banyumas bahwa orang Banyumas suka bilang dasmu ya. Saya kira nggak juga ya. Karena di Jawa Timur itu memang ada yang bilang dasmu, tapi itu biasanya orang-orang yang kurang berpendidikan seperti itu ya, atau di kampung-kampung yang memang pendidikannya rendah sehingga tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sopan ya. Dan saya yakin kata-kata dasmu ini atau raimu atau makian-makian semacam itu tidak akan keluar dari mulut Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Cie, memuja-muji junjungannya. Siap. Ini mengkritik Pak Prabowo ketika mengatakan atau menggunakan kata ndasmu untuk bercanda gitu ya. Mengkritik kata Pak Prabowo itu adalah kalimat-kalimat yang kasar gitu. Itu tidak akan diucapkan oleh Anies Baswedan. Oke. Tapi puisi Anda memuat kalimat-kalimat yang tidak nyaman didengar di telinga. Anjing, bajingan, ya kan? Yang terbaru tadi apa? Coba saya cek. Puisi anjing kurap. Dan di 2023 Rahma Sarita ini juga pernah bikin puisi lainnya. Judulnya tidak kalah sensasional. Ini judulnya adalah Negeri Para Bajingan. Katanya yang mengucapkan kalimat-kalimat begini adalah preman. Anda preman, Bu? Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Kebijakan dan proyek pembangunannya hanya untuk cari cuan. Pendidikan, kesehatan, bahkan hukum jadi barang dagangan. Vonis bisa dapat potongan. Status tersangka tergantung orderan. Subsidi tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanyakan soal keadilan. Inilah negeri para bajingan. Negeri para bajingan. Pak Prabowo teriak ndasmu, Anda bilang itu bahasa preman. Ah, ini bajingan-bajingan ini apa ini? Premannya preman. Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Sekali lagi kalau kamu menganggap ini negara bajingan, kenapa kamu masih tinggal di sini? Pulang kamu ke negeri leluhurmu di Arabia Yaman sana. Bajingan kamu kurang ajar ya. Udah ditolong hidup enak di sini, numpang di negeri orang, masih berlaku kurang ajar. Gak sopan kamu dengan orang-orang Nusantara ini. Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Sekali lagi kalau kamu menganggap ini negara bajingan, kenapa kamu masih tinggal di sini? Netizen yang lain nampaknya tidak sabar ya. Ketika Rahma Sarita menyindir ini adalah negeri para bajingan, ini ada yang nyentak ini. Kalau memang kamu gak suka sama negeri ini, keluar dari negeri ini. Kembali ke asalmu. Ini viral kemarin. Bagaimana orang-orang dari kelompok sebelah sana udah buntu, udah mentok, udah kehabisan akal. Ini bagaimana caranya menyerang Pak Jokowi, Pak Prabowo dan juga misi mereka untuk memaksulkan Mas Gibran. Masih gagal, belum ada hasil sampai sekarang. Ketika mereka hampir saja tepuk tangan dan merayakan mundurnya Hasan Nasbi sebagai sebuah kemenangan kemarin. Tapi Pak Prabowo menolak itu semuanya, melindungi orang-orang terdekatnya dan meminta Hasan Nasbi untuk tetap memimpin PCO. Padahal isunya kan mereka mengusulkan Hasan Nasbi out, Anies in. Hampir saja Abah dapat kerjaan, tapi sayang Pak Prabowo tidak menginginkan itu semuanya. Jadi sabar kalian ya, sabar. Komentar deh, silakan ditulis di kolom komentar di bawah.